berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala anugerah penyertaan-Mu yang masih memberi kami perlindungan, yang membolehkan kami dapat hadir pada waktu yang indah ini Tuhan. Kami akan awali Tuhan segala aktivitas kami dengan ibadah kami ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menyapa kami dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebiasaan beberapa kelompok masyarakat, misalnya dalam budaya Batak yang menganut paham patriarkal, yaitu penerus garis keturunan laki-laki sebagai penerima warisan dari orang tuanya. Oleh karena hak warisan itu sangat penting, maka tidak heran banyak keluarga yang ribut dan berebut mengorbankan kerukunan oleh pertengkaran mempersoalkan warisan. Namun dalam nats ini sangat berbeda, dikatakan bahwa Allah memberikan warisannya, yaitu kerajaan Allah, bagi setiap orang yang mau sungguh percaya kepadanya. Apa sikap sungguh yang harus kita lakukan sebagai anak dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini? Yang pertama dikatakan, marilah hidup seturut kehendak Allah dan jauhi yang jahat. Menjadi anak Allah adalah anugerah yang Allah berikan secara cuma-cuma. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang rela merendahkan dirinya, turun menjadi manusia sama seperti kita untuk menebus dosa kita dan menjadikan kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Bertanggung jawab dan hidup setia terhadap status kita sebagai anak Allah itu berarti melakukan perintah dan segala kehendak-Nya. Panggilan untuk hidup menurut kehendak Allah adalah mutlak dan harus dilakukan oleh setiap anak-anak Allah. Setiap orang yang sudah diangkat menjadi anak Allah, dia bukan lagi hamba dosa, tidak lagi bersedia diperhamba oleh perbuatan dosa. Oleh karena itu, setiap anak-anak Allah akan terus berjuang menerapkan gaya hidup kerajaan Allah, yaitu kasih dan damai sejahtera bagi sesama. Yang kedua, senantiasa mau memelihara iman sebagai anak-anak Allah. Rasul Paulus menyebut bahwa setiap orang percaya adalah sebagai anak yang harus terus berjuang untuk terus bertumbuh dan senantiasa memelihara imannya dalam pertandingan yang baik sampai mencapai garis finish. 2 Timotius 4 ayat yang ketujuh. Dalam nats ini dikatakan juga bahwa siapa saja yang beriman kepada Yesus, baik laki-laki maupun perempuan, akan menjadi anak Allah dengan hak penuh sebagai pemilik hak waris kerajaan Allah. Kita sebagai orang percaya bukan lagi sebagai seorang hamba. Karena seorang hamba menurut adat kebiasaan Yahudi maupun Romawi, menurut pemahaman nats ini dikatakan bahwa jika Tuhan menginstruksikan hambanya untuk melakukan sesuatu, maka hamba itu melakukan tugas-tugasnya karena memandang sebagai suatu kewajiban dan keharusan. Sedangkan jika seorang tuan memiliki seorang anak dan menyuruh anaknya melakukan sesuatu, maka anak itu akan melakukan perintah itu karena memang ia mengasihi bapaknya. Yang berikutnya, komitmen yang harus kita lakukan adalah membuat Tuhan menjadi tujuan prioritas di atas segala yang prioritas di dunia ini. Firman ini mengingatkan kita untuk mau setia berjalan dengan mengikut ketaatan pada kehendak Bapa lewat teladan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan dorongan ini, segenap hati kita harus benar-benar menempatkan Allah menjadi satu-satunya tujuan utama kita di dalam hidup kita, di atas segala tujuan-tujuan penting lainnya di dunia ini. Tujuan utama panggilan status sebagai anak Allah adalah agar
segala kehendak, rencana, dan pekerjaan Allah dapat teraktualisasi sepenuhnya di dalam diri kita setiap hari. Apa upaya yang dapat kita terima ketika kita sudah berkomit untuk melakukan apa yang Tuhan sudah suarakan kepada kita pada hari ini? Yang pertama, kita akan menjadi pewaris, diberi kuasa dan tinggal bersama dengan Dia Tuhan kita, memerintah di dalam kerajaan sorga. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yang kedua, hidup kita akan berharga dan berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, Tuhan akan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13.